1,5 miliar berasal dari ibu Ronald Tanur, yaitu tersangka MW. Kenapa kok dari ibunya? Karena ibunya dengan LR ini sudah berteman akrab, sudah lama saling berkenal, ya, sudah kenal sudah lama, karena anaknya itu sama-sama pernah satu sekolah, sehingga yang aktif itu ibunya, ya. Itu uang dari mana? Ya, uang tentunya ya uang mereka, ya, uang mereka. Jadi itu pemberian diberikan secara bertahap, ada yang transfer, ada yang langsung. Saya rasa itu jawabannya. Suaminya mengetahui nggak soal upaya suap ini? Iya, suaminya berdasarkan keterangan sampai saat ini, dia mengetahui kalau istrinya berkomunikasi, berhubungan, minta tolong terkait Ronald Tanur kepada LR. Tetapi untuk jumlah uang suaminya tidak tahu jumlahnya. Jumlahnya dia tidak tahu karena memang suaminya sepertinya ya seorang pengusaha jarang di Surabaya. Pemirsa, kita sudah mendengarkan pernyataan dari Dirdik Jampitsus Kejagung Abdul Qorhar yang menyampaikan apa hubungan antara pengacara Lisa Rahma dengan ibunda dari Ronald Tanur, yaitu Meriska Wijaya, bagaimana proses pertemuan mereka, dan juga apa yang diketahui oleh ayah dari Ronald Tanur, yaitu Edward Tanur, yang hingga saat ini juga masih terus dilakukan proses pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya. Prof. Hipnu, mengetahui hal ini, Prof. Hipnu, kita masih akan terus menunggu bagaimana hasil pemeriksaan terhadap Edward Tanur. Tapi jika kemudian mengatakan hanya mengetahui soal rencana permufakatan jahat ini saja yang terjadi antara istrinya dengan kuasa hukum tanpa mengetahui berapa banyak uang yang dikeluarkan, bagaimana proses pertanggungjawabannya, Prof. Hipnu? Ya, ini Mbak Putri, ini kita suatu perkembangan yang luar biasa pengungkapan seperti ini karena tampaknya sebagai bentuk modus mozaik suatu perkara itu sudah terbentuk. Siapa itu penyuap, siapa itu pelaku aktif, siapa itu pelaku pasif. Pelaku aktif adalah tadi ibunya R, kan gitu kan. Kemudian juga oknum pengacara, kemudian mungkin JR aktif karena selama ini kan kalau kita lihat Pak Dirdik kan ada suatu komunikasi mengatur dan sebagainya. Pelaku pasif adalah 3 oknum hakim tadi. Jadi sudah ketemu sekarang kalau delik suap itu yang akan disangkakan kepada 6 tersangka tadi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana yang mengetahui permufakatan jahat? Ini harus digali. Harusnya dia melaporkan. Kalau itu sebagai delik pembiaran, masuk kualifikasi nanti. Termasuk masih satu lagi Mbak tadi sampaikan, bagaimana pada saat menetapkan suatu perkara, menentukan hakim majelis, itu saya kira juga mesti harus dilakukan. Masa ujuk-ujuk 3 orang langsung, kan ada penentunya. Siapa pejabat yang sana? Ini yang menarik. Betul. Nah, yang terakhir Mbak, yang terakhir yang mungkin nanti heboh adalah emasnya. Emas itu saya kira kalau itu antam, karena saya pernah beli 1 gram Mbak. 1 gram itu harus menunjukkan KTP, kapan beli. Nah, di sini dengan 51 kilo tadi, saya kira identifikasi kalau toh mungkin Zahro tidak ada, di tempat pembelian pasti ada. Nomor serinya Mbak akan ketahuan. Inilah saya kira nanti akan heboh kepada siapa saja yang beli, kepada siapa diberikan, dan di mana pembelinya. Ini suatu luar biasa kasus ini, di samping kasus terhadap Ronald Tanur sudah clear, pemberi sudah kena, penyuap sudah kena, pelaku aktif sudah, pelaku wasit sudah, tergantung pengembangan. Nah, kita dorong pada Jaksa Agung untuk membuka selebar-lebarnya dalam rangka pembelajaran perbaikan Mahkamah Agung peradilan ke depan. Baik, Mas Heri, mengenai pemberian suap kepada para hakim ini memang ada kecenderungan untuk bisa memberikan cash sehingga kemudian tidak susah untuk bisa menelusuri follow the money begitu ditransfer ke lewat rekening siapa. Tapi ternyata Prof. Hipnu sudah mengatakan jika kemudian termasuk bukti barang emas yang ditemukan di rumah Zahro Fikar, ternyata kemudian bisa diketahui siapa yang memberi, siapa yang membeli emas tersebut. Apalagi mungkin yang bisa kita telusuri dari uang-uang yang beredar dalam pusaran kasus ini. Ya, saya yakin dan percaya teman-teman Kejaksaan Agung ini sudah biasa ya melakukan tugas dan kewajibannya.
tinggal berani mengungkap secara tuntas atau tidak dan mau atau tidak. Jadi levelnya bukan unable Mbak, tapi willing atau tidak nantinya. Itu mungkin tekanan publik akan muncul di sana karena sekali lagi ini sudah kita ketahui bersama bagaimana proses-proses itu dilakukan. Bahkan sejumlah uang yang ditemukan dalam tempat kejadian perkaranya juga nilai nominalnya kan nggak kecil. Dan mungkin itu tidak hanya dari satu mata rupiah. Ini seakan-akan jadi semacam ATM hidup atau ATM berjalan ya, uangnya bisa 920 miliar, itu cara mengeluarkannya juga bagaimana? Kan uang kartal itu kan ada pembatasan harusnya kan? Ini bagaimana? Apakah benar bahwa, saya malah mau melihat pada yang awal, apakah benar pengakuan dari Zahro ini, si ZR ini bahwa ini memang sepenuhnya uang miliknya? Kalau nggak salah kan klaimnya begitu ya, karena ini akibat perbuatan dia menjadi maklar kasus kalau tidak salah ya, di beberapa media disampaikan demikian selama 10 tahun. Saya coba berhitung 10 tahun itu sama dengan 120 bulan Mbak. Kalau 920 miliar dibagi 120 bulan itu setiap bulannya harus mendapatkan 8,3 miliar. Kasus apa yang bisa ditangani seseorang yang bisa dapat dalam 1 bulan pasti nilainya nominal tetapnya sekian. Sedangkan kalau kita telisik lagi, harusnya dilihat juga posisi yang bersangkutan ini ditempatkan di mana sebelum terakhir posisinya adalah kalau nggak salah di Badan Diklat ya. Nah, ini perlu dikonfirmasi kalau saya tidak salah mencatatnya itu. Nah di posisi yang lain apa? Nah, ini kan kita bisa berlogika semua sehingga akan ketemu sebenarnya titik-titik simpul tadi. Dia bersinggungan dengan siapa, berkomunikasi seringnya dengan siapa. Saya rasa untuk hal semacam ini sangat mudah untuk membuka tabir tadi ya. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Dan apa yang disimpan itu pasti akan tercium juga. Saya rasa ini bukan lagi persoalan masalah ya, yang sangat teknikal yang sulit untuk dibuka ya. Karena ini udah sangat mudah. Ini sesuatu yang sebenarnya orang lain bukan orang hukum pun banyak sudah mencium praktik-praktik busuk ini ya. Bahwa ada pengaturan di dalam mekanismenya, jalurnya siapa nanti kemudian ini hakimnya dari A sampai B sampai C bisa diatur. Itu mungkin orang yang luar hukum pun sudah pernah bisa berpikiran sejauh itu. Nah, tinggal fenomena-fenomena itu kemudian ditangkap sebagai sebuah dorongan motivasi untuk membuka ini secara tuntas atau tidak. Saya rasa ini jangan sampai kentang ini kasus ini, jadi tanggung sekali. Karena akhirnya ujung-ujungnya ya hanya ditampilkan hanya satu orang tadi yang sebagai pelaku, khawatirnya dia mengatakan bahwa ini semua pribadi saya yang salah. Nah kalau dia menutup diri dan memutus itu semua, diberhenti di dirinya, kemudian tidak ada willingness lebih dari aparat penegak hukum untuk mencoba menggali lebih dalam, ya saya katakan ini law in the textbook lagi Mbak. Baik. Kita menunggu kemudian masing-masing pihak untuk bisa memanfaatkan momentum ini untuk bisa buka suara dan menguak semuanya. Prof. Ibnu, Pak Joko, kemudian Mas Hedi, kita lanjutkan perbincangan, tapi di segmen berikutnya, apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali saat lagi.